Assalamualaikum semuanya. Sumanto pada awal tahun 2003 namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat dalam pencurian mayat dan memakannya. Dia juga mengaku telah memakan 3 orang lainnya di tempat yang berbeda. Sebenarnya Sumanto memang orang yang temperamen, tapi alasan itu saja tidak cukup untuk membuatnya jadi seorang kanibal. Titik perubahan drastis dalam hidupnya adalah ketika Sumanto bertemu dengan seorang guru yang mengajarkannya ilmu kesaktian. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972. Dia adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Saudaranya bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecil Sumanto termasuk berkecukupan karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakek dan neneknya. Sewaktu kecil, Sumanto sekolah di SD Negeri Pelumutan 1 dan dia dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Meski dia bisa lulus sekolah dasar, niatnya untuk masuk ke SMP 1 Kemangkon terhalang karena nilai NEM-nya yang tidak mencukupi. Maka Sumanto mengulang kelas 6 SD-nya di SD Pelumutan 2. Setelah lulus, dia diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya hanya berjarak 3 km dari rumahnya. Itu memaksa Sumanto untuk jalan kaki setiap hari. Aktivitas sepulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput. Saat sore harinya, Sumanto pergi ngaji ke masjid dekat rumahnya. Ketika malam, Sumanto sering menyaksikan layar tancap atau pementasan wayang. Tapi periode itu menandai kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Masalah itu membuat mereka mau tidak mau menjual perabotan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto harus putus sekolah karena masalah ekonomi. Setelah dewasa, Sumanto merantau ke Lampung. Di sana dia bekerja di pabrik tebu. Lalu Sumanto bertemu dengan Sutrima. Mereka berkenalan selama 2 bulan, lalu menikah. Saat menikah, Sumanto berubah jadi temperamen. Jika istrinya terlalu siang memasak makanan, Sumanto akan memaki dan memukul istrinya. Pernikahan itu tergolong singkat karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah bercerai dengan Sutrima, Sumanto menjalin hubungan baru dengan seorang janda bernama Tugiem, warga Lampung yang juga bekerja di pabrik tebu tempat Sumanto bekerja. Mereka menikah pada tahun 1993 dan punya 1 anak perempuan. Tapi setelah menikah yang kedua kali, Sumanto jarang pulang ke rumah. Sumanto seperti tidak mau bertanggung jawab dengan pernikahannya, padahal anaknya sudah lahir. Sekalinya Sumanto pulang ke rumah, dia hanya akan marah-marah dan melakukan kekerasan fisik. Pada akhirnya, pernikahan itu juga berakhir dengan perceraian. Tapi yang tidak diketahui mantan istrinya, alasan Sumanto jarang pulang ke rumah adalah karena dia sedang mempelajari ilmu kesaktian. Di Lampung itu, Sumanto bertemu dengan Taslim. Taslim mengajarkan banyak hal pada Sumanto. Sumanto menganggap Taslim sebagai gurunya. Taslim mengatakan jika Sumanto ingin sakti, Sumanto harus memakan 7 manusia. Dengan makan 7 manusia, ilmu yang akan didapatkan Sumanto adalah kebal, kesejahteraan, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Kalau ingin lebih sakti lagi, harus makan 21 manusia. Atau jika ingin yang paling sakti, Sumanto harus makan 41 manusia. Sumanto memilih makan 7 orang saja. Ajaran ilmu sesat itu ditelan mentah-mentah oleh Sumanto. Jalan menuju pabrik tebu tempat Sumanto bekerja dipenuhi ladang tebu. Dan pada suatu malam ketika pulang kerja, Sumanto menghabisi teman kerjanya. Sumanto menarik tubuh korbannya ke tengah ladang tebu dan memakannya. Ritual dimulai dengan memakan jempol tangan dan kaki korban, lalu ke matanya. Setelah itu, Sumanto bebas mau makan yang mana. Alat vitalnya tidak dimakan. Sumanto memotongnya dan menyimpannya sebagai jimat. Yang mengerikan, dalam sekali makan, Sumanto bisa langsung menghabiskan tubuh korbannya. Hanya menyisakan tulang dan organ dalamnya saja. Setelah selesai, Sumanto akan menguburkan mayat korbannya di TKP.
Beberapa waktu kemudian, pada malam hari, ketika Sumanto pulang dari warung, di jalan dekat ladang tebu, seorang perampok menghadangnya, meminta Sumanto menyerahkan uangnya. Tapi Sumanto tidak mau. Sumanto selalu membawa parang berukuran sedang kemanapun, sehingga dia mengeluarkan parangnya dan melawan. Dalam pertarungan itu, Sumanto bisa melumpuhkan si perampok. Sumanto lalu menyeret tubuh korban ke tengah perkebunan. Sebelum disantap, korban dikuliti lebih dulu. Sumanto melakukan ritual yang sama seperti korban pertama. Mayat satu orang itu dihabiskannya dalam waktu semalaman. Sumanto yang sudah terlalu lama merantau memutuskan untuk kembali ke Purbalingga, apalagi di sana ayahnya sendirian. Tapi saat di kampung halamannya, Sumanto kesulitan mendapat pekerjaan. Tetangganya juga merasa ada yang aneh pada diri Sumanto. Sumanto lebih sering murung, tapi ketika ada hal yang tidak cocok, Sumanto akan marah besar. Suatu hari, saat Sumanto sedang berkumpul dengan para tetangganya, seorang anak berusia 12 tahun lewat di depannya. Tiba-tiba Sumanto mengatakan, "Kayaknya kalau anak seusia ini rasanya pasti lebih gurih." Tetangganya menganggap bahwa Sumanto hanya bercanda. Tidak ada yang mengira bahwa yang dikatakan Sumanto adalah keinginan yang sebenarnya. Di Purbalingga, hidup Sumanto sangat ironis. Rumahnya terbuat dari gedek, sudah reot dan hanya berukuran 2 kali 3,5 meter. Di rumah itu, Sumanto tinggal bersama ayahnya. Ibu Sumanto sudah lama tidak tinggal bersama mereka. Ibunya takut, apalagi pada Sumanto. Ibunya trauma karena pernah diancam akan dibunuh. Dalam ekonomi yang sulit itu, Sumanto dan ayahnya menutup diri dari pergaulan. Sumanto tidak mengizinkan tetangga untuk datang ke rumahnya. Bahkan melintas di depan rumahnya pun dilarang. Anak-anak yang sering main di sekitar rumahnya sering diusir karena Sumanto takut rahasianya akan terbongkar. Suatu hari terdengar pengumuman orang meninggal dari masjid. Warga yang meninggal itu bernama Mbah Rina, usia 81 tahun. Sumanto lalu mencari tahu di mana jenazah itu akan dimakamkan. 16 jam setelah dikuburkan, sekitar jam 12 malam, Sumanto datang ke kuburan dengan naik sepeda ontel dan membawa cangkul. Sumanto menggali kuburan Mbah Rina. Dia mengangkatnya dari liang kubur, melepaskan seluruh kain kafan dan membawanya pulang, menggotongnya dengan naik sepeda ontel. Tapi Sumanto tidak merapikan lagi kuburan itu. Kain kafan Mbah Rina juga berserakan. Saat sampai di rumah, Sumanto melakukan ritual seperti biasa. Bedanya, Sumanto kali ini memasak daging korbannya. Ada yang dijadikan sop dan ada yang dibuat sate. Setelah masak, Sumanto membangunkan ayahnya dan mengajaknya makan bersama. Ayah Sumanto bertanya, "Daging apa ini? Kok enak sekali?" Sumanto mengatakan bahwa itu adalah daging kambing. Mereka menghabiskan daging itu semalaman. Sebenarnya mereka masih kurang, tapi dagingnya sudah habis. Maka ayahnya kembali tidur. Sumanto mendengar azan subuh, sehingga dia menguburkan sisa-sisa tulang di dekat rumahnya. Warga yang mengetahui bahwa jenazah Mbah Rina telah dicuri melaporkannya ke polisi. Polisi mendatangi TKP, tapi sulit untuk mengetahui pelakunya. Tidak ada jejak yang tertinggal, tapi beberapa warga curiga bahwa Sumantolah pelakunya. Karena ingat, Sumanto pernah ingin makan anak kecil. Tapi sebelum sampai ke rumah Sumanto, polisi mencium bau bangkai menyengat dari jarak 20 meter. Di halaman rumah Sumanto terdapat lubang-lubang besar, seperti sengaja disiapkan untuk menanam pohon atau mungkin korban-korbannya. Polisi lalu membongkar seluruh isi rumah. Polisi menemukan tulang-tulang manusia, seperti tengkorak, tulang kaki, tangan, tulang iga, dan sebagainya. Sebagian ada yang dijadikan bantal untuk tidur, sebagian lagi dikubur di kolong tempat tidur. Menurut Sumanto, bau khas tulang manusia membuat hatinya tentram dan bisa tidur nyenyak. Polisi lalu menangkap Sumanto. Di rumah itu, polisi juga menemukan sarung dan celana panjang yang bukan milik Sumanto. Menurut Tumirah, yang adalah penduduk setempat, sarung dan celana tersebut milik suaminya Mistam, yang hilang 1,5 tahun yang lalu. Mistam adalah tukang pijat. Mistam tidak pernah diketahui lagi setelah pergi memijat ke rumah Sumanto.
Saat diinterogasi, awalnya Sumanto mengakui hanya menghabisi dan makan satu orang saja, yaitu Mbah Rina. Tapi dengan ditemukannya tulang-tulang dan pakaian mistam di rumahnya, Sumanto akhirnya mengakuinya juga. Sumanto juga mengakui telah menghabisi dan memakan 2 orang lainnya ketika merantau ke Lampung. Jadi total ada 4 korban. Dengan semua perbuatannya, Sumanto dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, tapi dibebaskan pada 24 Oktober 2006 setelah beberapa kali mendapatkan remisi. Setelah bebas, Sumanto ditampung di Pondok Pesantren An-Nur, Karanganyar, Purbalingga karena warga tidak menerima Sumanto untuk pulang kembali ke desanya. Sampai hari ini, Sumanto masih tetap tinggal di Pondok Pesantren An-Nur. Dia sudah bisa berbaur dan dengan tekun mendalami ajaran Islam. Itu saja untuk hari ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.